Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Heni. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 semester kedua kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, untuk selengkapnya kita simak video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian pernah yang namanya membaca sebuah teks prosedur. Nah, teks prosedur ini merupakan teks yang digunakan sebagai petunjuk atau pedoman kepada masyarakat untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun kegiatan. Nah, agar kegiatan tersebut berjalan secara maksimal dan juga akurat, kita perlu mengetahui prinsip-prinsip dari teks prosedur tersebut. Ada beberapa jenis teks prosedur yang harus kalian ketahui, yakni cara memainkan sesuatu, cara menggunakan sesuatu, cara membuat sesuatu, dan juga cara melakukan suatu pekerjaan. Nah, tujuan dari teks prosedur ini tidak lain adalah untuk menjelaskan kegiatan ataupun pekerjaan yang dilakukan secara urut. Ciri-ciri dari teks prosedur ada beberapa nih, yakni yang pertama, panduan langkah yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah aturan atau batasan dari kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga adalah isi dari kegiatan yang dimuat secara sistematis atau secara urut. Kemudian kita beralih ke menyimpulkan isi teks prosedur. Ada beberapa cara yang harus dilakukan sebelum kalian bisa menyimpulkan isi teks. Yang pertama adalah kalian harus bisa mengartikan isi atau arti kata-kata yang sulit di dalam sebuah teks. Misalkan kalian menemui kata angklung atau simpul pertemuan, atau mungkin vertikal, horizontal, atau yang lainnya. Tentunya kalian masih berpikir bukan, apa sih arti dari kata-kata tersebut? Tidak bisa langsung kalian artikan atau mungkin bisa dinalar. Oke, tak apalah. Nah, lebih jelasnya atau dari kata-kata yang sulit tersebut kalian bisa menemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agar teks prosedur yang kalian baca bisa kalian pahami dengan baik. Nah, yang kedua adalah kalian bisa memaknai maksud dari teks secara keseluruhan. Tidak hanya dibaca kemudian sudah hilang begitu saja, tetapi apa yang kalian baca itu harus dipahami secara keseluruhan. Misalkan ada teks prosedur berjudul cara memainkan angklung. Nah, di situ maksud umumnya adalah agar kita bisa memainkan angklung dengan baik dan benar. Bagaimana tentang bunyinya, atau mungkin angklungnya, atau mungkin cara memainkan angklung itu bisa meliputi beberapa langkah-langkah yang dijabarkan secara urut. Gitu ya. Setiap teks pasti memiliki struktur dan juga unsur kaidah kebahasaan yang berbeda-beda. Jika kita kali ini membahas tentang teks prosedur, maka ada 3 struktur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pernyataan umum. Dalam pernyataan umum ini berisi pengantar ataupun pengertian, bisa juga manfaat dari teks tersebut atau tujuan yang disampaikan dalam teks tersebut. Misalkan cara memainkan angklung, kita sampaikan beberapa pengertiannya, kemudian pengantarnya, kemudian ada juga manfaat ataupun tujuan dari penyampaian tentang angklung. Yang kedua adalah langkah-langkah. Nah, di sini struktur yang terpenting merupakan langkah-langkahnya, karena yang dinamakan teks prosedur tadi kan panduan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan toh ya. Nah, di sini langkah-langkah yang dijabarkan harus benar-benar diperhatikan. Jika tidak ada langkah-langkah, maka teks ini otomatis tidak disebut dengan teks prosedur. Tentunya langkah-langkah yang diberikan harus dimuat secara sistematis, secara urut, atau secara runtut.
Tidak boleh dibolak-balik, yang aslinya nomor 1 dijadikan nomor 2, atau nomor 2 dijadikan nomor 10, dan begitu seterusnya. Jadi harus dilakukan secara kronologis. Yang ketiga adalah penutup. Di dalam teks prosedur diberikan penutup boleh atau tidak diberikan penutup juga boleh. Intinya di dalam penutup ini ditegaskan kembali apa-apa saja yang menjadi rentetan suatu peristiwa atau kegiatan. Berakhirnya sebuah petunjuk didasari atau dicirikan dalam penutup sebuah teks prosedur. Baiklah, kita akan beralih ke kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada 5 hal yang harus diperhatikan di dalam unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah kata kerja imperatif. Kata kerja ini menyatakan perintah, larangan, atau keharusan yang disampaikan. Ada beberapa kata yang sifatnya mengharuskan untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti berikut. Kemudian yang kedua adalah konjungsi atau biasa kita sebut dengan kata hubung. Tujuannya adalah untuk menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Yang ketiga adalah kata penunjuk waktu atau urutan waktu. Tentunya tadi ya masuk di langkah-langkah. Karena di dalam langkah-langkah tersebut jelas ada yang namanya kata penunjuk waktu. Setelah itu, kemudian, lalu, berikutnya, dan seperti contoh. Yang keempat adalah kata-kata teknis. Tadi yang saya sebutkan di awal, kata teknis artinya kata-kata peristilahan atau kata-kata yang dianggap sulit dan harus diartikan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kelima adalah deskripsi alat. Nah, apabila teks prosedur itu berupa resep dan juga petunjuk penggunaan alat, kita dapat menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan juga alat-alat yang digunakan di dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun kegiatan, termasuk juga ukuran, jumlah, dan juga warna. Selanjutnya, kita akan menyajikan teks prosedur. Nah, berikut ini ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan ataupun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan sebuah teks prosedur. Dimulai dari menentukan jenis kegiatan hingga menyunting teks prosedur menjadi teks yang layak baca dan juga menjadi panduan yang efektif untuk khalayak ramai. Nah, bagaimana anak-anak? Materi yang saya berikan kali ini mudah bukan? Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.